Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema sosok perempuan kepala daerah, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Evi Susanti, Waka2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan juga Pak Ahmad Wali, akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya akan ke Pak Ahmad Wali nih, karena tadi di segmen sebelumnya belum sempat dapat bagian Pak Ahmad Wali. Okay. Jadi tadi Bu Epi menyampaikan bahwa tidak boleh dicampur adukan nih Pak. Ya. Ini urusan yang nawaitunya adalah membangun daerah. Tidak boleh kita campur adukan dengan urusan agama, urusan di rumah, urusan pribadi dan lain sebagainya. Kalau Pak Ahmad Wali memandangnya seperti apa? Baik, saya sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, khususnya bidang keahlian saya hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan. Memang yang kacau di Indonesia itu adalah ketidakpahaman orang-orang cerdas sekalipun, bahkan kadang-kadang di dunia akademik, dia tidak bisa membedakan persoalan negara, persoalan publik dengan persoalan privat, persoalan pribadi atau personal. Ya. Masih sering ditemui itu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita bicara tentang kepala daerah, presiden, itu adalah ranah publik. Ya, ranah hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan. Nah, tidak ada hubungannya dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan memasak di dapur, persoalan sholat, itu persoalan personal. Itu adanya di ruang privat, di ruang pribadi, di rumah tangga. Ya bagaimana saya sholat dengan istri saya atau Ibu Epi sholat dengan suaminya, itu kan ranah privat, tidak perlu dibicarakan. Nah yang perlu dibicarakan di dalam ranah politik dan ranah pemerintahan ini adalah pemahaman tentang aturan, tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan. Betul. Nah, itu yang harus dibicarakan. Ketika seseorang, laki atau perempuan, dia mau calon kepala daerah, apakah dia punya kapasitas? Apa dia punya kapabilitas? Apa artinya dia mampu tugas pokok dan fungsi kewenangan daripada jabatan kepala daerah itu? Nah, ketika dia memahami tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kepala daerah itu, ya dia layak. Tinggal dipilih atau tidak oleh masyarakat. Nah, itu persoalan yang harus kita sadari. Jadi tidak musim lagi kata orang Bengkulu nih, tidak zamannya lagi membatasi. Wah dia perempuan nggak layak jadi kepala daerah, itu nggak musim lagi kata orang. Udah berlalu itu, sudah lewat. Dan banyak contoh kepala daerah itu berhasil. Dan di lokal Bengkulu sendiri, pemilu legislatif kemarin kita lihat bahwa DPD ya 3 perempuan muda-muda terpilih dengan suara yang sangat signifikan. Kalau Pak Ahmad Wali melihat itu sebagai hal yang positif atau seperti apa? Sangat positif, artinya masyarakat Bengkulu sudah berpendidikan bagus. Dia melihat orang pada kemampuan sebagai pemimpin politik. Bukan melihat orang, oh dia perempuan, oh dia anak si Anu, oh dia istrinya si Anu, bukan. Dia melihat, wah ini anak-anak muda cerdas, pendidikannya bagus, karirnya bagus. Mereka pilih. Ya kan, terbukti 3 perempuan terpilih jadi anggota DPD RI. Ya kan? Kemudian DPR RI, iya, 4 ya kan? 4 orang perempuan semua terpilih. Nah tinggal mereka membuktikan ketika sudah dilantik mampu nggak menjalankan tugas pokok dan fungsi kewenangan dari jabatan yang dia pilih itu. Nah itu yang harus dibuktikan nanti. Nah seperti kepala daerah perempuan, jangan dihalangi. Oh dia perempuan, dia belum layak, jangan. Perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, selama dia memenuhi syarat berdasarkan hukum tata negara atau hukum konstitusi dan hukum administrasi pemerintahan, kita harus beri kesempatan. Silakan masyarakat memilih. Nah persoalannya nanti ketika dia sudah terpilih, dia harus sadar bahwa itu adalah jabatan publik. Konsekuensinya dia harus mau mendengarkan publik. Dia harus mau mendengarkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial. Tugas kepala daerah itu membuat kebijakan, membuat keputusan. Nah, bukan memimpin sholat, itu bukan persoalan itu. Nah inilah yang bikin kacau, karena
ranah publik dicampur adukkan dengan ranah privat. Itu di negara demokrasi maju kalau kita studi banding ke Eropa, ke negara lain gitu. Itu orang tidak membicarakan itu. Orang membicarakan apakah seseorang itu memenuhi syarat berdasarkan hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi untuk memegang jabatan sebagai wali kota atau mayor, sebagai bupati atau regent atau sebagai gubernur. Ya kan? Nah, ketika dia memenuhi syarat secara hukum tata negara, hukum administrasi negara, pertanyaan berikutnya, dia punya kapasitas dan kapabilitas gak untuk meyakinkan masyarakat? Oke, berarti kemudian mau gak masyarakat milih dia? Nah, ketika dia sudah terpilih, dilantik, dia harus membuktikan dia mampu bekerja di ruang publik. Oke, itu garis besarnya adalah bagaimana secara niatnya dia bisa membedakan antara ruang privat dengan ruang publiknya. Dia harus bertanggung jawab ketika dia mencalonkan satu diri. hal yang perlu saya tegaskan, politik tidak cukup pencitraan. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak gimmick, itu nggak penting. Kita melihatlah politik kita nasional, pilpres. Akhirnya apa? Oh, ternyata dia tidak buat keputusan. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan kepala daerah itu menandatangani surat keputusan. Betul. Apakah itu peraturan daerah, peraturan tentang APBD, pengelolaan keuangan, surat keputusan pengangkatan kepala dinas. Yang tentunya akan berdampak kepada kemajuan kepala daerah dalam memimpin itu dinilai dari kemampuan dia menandatangani surat keputusan. Yang hasilnya akan berdampak pada kemajuan apakah surat keputusan daerah itu berdasarkan hukum? Oke. Apakah benar secara administrasi pemerintahan ilmunya Ibu Epi? Nah, itu harus dipertanggungjawabkan ke publik. Oke, semakin menarik Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu, kita masuk di segmen pamungkas, nanti di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.